Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah memasuki pukul 10 WIB, izin membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak BNC beserta Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, Rabu 26 Februari 2025, kita akan melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kegiatan Monthly Research Discussion edisi Februari 2025. Telah hadir di antara kita para narasumber yang luar biasa sekali, yang sepertinya sudah tidak sabar untuk sharing seputar riset yang tentunya sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Yang pertama ada Bapak Sugiarto SSTMM yang akan membawakan topik yang cukup menarik nih Bapak Ibu, yaitu berjudul Income Distribution of Informal Sectors Workers in Indonesia in 2022, Application of Ordinal Logistic Regression with Partial Proportional Odds Model. Kemudian yang kedua, ada narasumber kita yaitu Bapak Sukim SST MSI yang akan membawakan paparan yang tidak kalah menarik, Bapak Ibu, dengan judul Analysis of Variables that Influence Renewable Energy Consumption in Indonesia Using Error Correction Model. Kemudian ada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Firdaus MBA, yang akan menyampaikan topik yang cukup singkat nih Bapak Ibu, tapi tentunya tidak kalah menarik dengan judul Binary Floating Point. Adapun masing-masing narasumber nantinya akan diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan paparan yang kemudian nanti akan dilanjutkan sesi diskusi di akhir. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Sugiarto SSTMM. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Belum unmute, Pak. Izin. Ya. Terima kasih Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi share wabarakatuh. terlebih dahulu. Halo ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi mungkin paparan saya tidak pakai bahasa Inggris karena saya banyak melakukan perubahan tadi dan saya lihat juga dua pemateri selanjutnya pakai bahasa Indonesia sehingga untuk pemaparan ini saya menggunakan yang bahasa Indonesia biar lebih lancar ngomongnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan ini adalah hasil penelitian sebenarnya mahasiswa bimbingan saya ya dengan saya yang sudah termuat di dalam jurnal ya yang pada yang diterbitkan pada awal Februari tahun kemarin ya. Jadi untuk penelitian ini mengambil judul distribusi pendapatan pada pekerja sektor informal di Indonesia tahun 2022 sebagai salah satu penerapan regresi logistik ordinal model parsial proporsional odds. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia ini sudah memiliki komitmen untuk mengakhiri segala jenis kemiskinan sesuai dengan target SDGs nomor 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun dan dimanapun. Sekaligus juga Indonesia memiliki target rencana jangka panjang di mana pada tahun 2045 Indonesia diharapkan atau ingin menjadi negara maju
Nah, untuk mencapai target negara maju ini, Bappenas di tahun 2019 itu memiliki target untuk meningkatkan kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70% pada tahun 2045. Nah, kelas pendapatan menengah ini mengacu kepada World Bank yang mengkategorikan 5 kelas tingkat pendapatan, yaitu poor, yaitu kurang dari garis kemiskinan, vulnerable atau rentan, yaitu 1 sampai 1,5 kali garis kemiskinan, dan kemudian aspiring middle class atau calon kelas menengah, 1,5 sampai 3,5 dari garis kemiskinan, kemudian kelas menengah sendiri yaitu 3,5 sampai dengan 17 kali garis kemiskinan, dan upper class yaitu di atas 17 kali garis kemiskinan. Ya, dalam upaya mencapai target eh, Indonesia menjadi negara maju tadi, kita lihat kondisi pada saat ini. Ya, kondisi pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu berdasarkan data Sakernas bulan Februari 2022, 50,18% penduduk Indonesia itu diidentifikasikan sebagai tenaga kerja, di mana sebagian besar, yaitu di atas 50%, itu bekerja pada sektor informal. Kenapa banyak penduduk Indonesia atau tenaga kerja Indonesia memilih sektor informal? Karena ini menjadi salah satu sektor yang memberikan kesempatan atau alternatif kepada mereka agar tetap memiliki pendapatan. Nah, kemudian kalau dilihat dari kelas pendapatan menengah Indonesia dan prediksinya sampai dengan 2045, ternyata pada tahun 2020 Indonesia masih memiliki kelompok kelas menengah, yaitu sekitar 35%, masih jauh di bawah target yang akan dicapai pada tahun 2045, yaitu sebanyak 70%. Hal ini itu disebabkan karena penciptaan lapangan pekerjaan yang masih sulit gitu ya. Dan gaji yang diterima oleh pekerja masih kurang baik dibandingkan apa yang menjadi apa namanya tugas atau keahlian dari pekerjaannya. Nah, selain itu, menurut World Bank, Indonesia pada saat ini itu masuk ke dalam suatu kondisi yang dinamakan dengan middle income trap, yaitu situasi di mana ada peningkatan kondisi ekonomi, tetapi belum ada perubahan pada kelompok kelas menengahnya. Jadi kelompok menengah kita itu selama 5 tahun terakhir itu masih berkisar antara 20 sampai 25 sampai 30%. Nah, hal ini disebabkan karena produktivitas rendah dan penghasilan yang masih di bawah upah minimum, dan sebagian besar mereka bekerja pada sektor informal. Nah, hal ini disebabkan seperti halnya yang disampaikan oleh Zhu et al. Bahwa sebab produktivitas rendah dan angka pendapatan minimum ini disebabkan ada beberapa hal, yaitu karena adanya diskriminasi pasar tenaga kerja di sektor informal dan juga upah yang masih rendah yang diterima oleh para pekerja yang di sektor informal dibandingkan dengan yang bekerja di sektor formal. Nah, kondisi ini pada waktu itu tahun 2022 itu diperparah karena adanya pandemi COVID tahun 2020 sampai dengan 2022 kemarin, di mana pekerja sektor informal yang pada
yang berada pada kategori calon middle class, kemudian rentan dan miskin, yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai tantangan menjadi lebih buruk, ya. Karena penurunan pendapatan mereka, karena adanya pembatasan pergerakan manusia pada saat itu. Selain itu juga banyaknya PHK pada saat itu dan kurangnya jaminan sosial dan akses bantuan pemerintah yang mereka dapatkan. Sehingga mereka yang berada pada kelas calon menengah ke bawah itu memiliki kerentanan untuk menjadi miskin. Nah, sehingga dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar tercapai target Indonesia Maju tahun 2045, maka perlu sebuah kajian yang dilakukan supaya bisa mengetahui bagaimana tingkat pendapatan dan karakteristik pekerja sektor informal di Indonesia, sehingga nantinya masyarakat yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan mampu berada pada kategori pendapatan menengah. Ya, penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti pada umumnya tidak merinci bagaimana pendapatan di sektor informal. Mereka umumnya masih eh, meneliti secara umum tingkat pendapatan sektor informal. Nah, untuk penelitian ini nantinya akan didasarkan pada kelas pendapatan yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pendapatan rendah atau underclass, kemudian aspiring class, middle class, atau calon kelas menengah, dan upper class atau kelas berpendapatan tinggi. Ya, sehingga dari permasalahan dan latar belakang sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kategori tingkat pendapatan pada pekerja sektor informal di Indonesia tahun 2022, kemudian mengetahui bagaimana gambaran karakteristik mereka berdasarkan kategori tingkat pendapatannya, dan menganalisis apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori under dan aspiring middle class serta upper middle class. Ya, untuk melakukan penelitian ini, maka sektor informal yang kita gunakan itu menggunakan konsep definisi yang dilakukan, yang digunakan oleh BPS, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Nah, di mana orang yang dikategorikan sebagai pekerja informal adalah orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu, buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, serta pekerja bebas di non-pertanian. Kemudian untuk tingkat pendapatan untuk yang bekerja di sektor informal, kita menggunakan kategori yang dilakukan oleh World Bank tahun 2019, di mana yang 5 kategori tadi kita rubah menjadi 3 kategori. Vulnerable dan poor itu masuk ke underclass, aspiring middle class sendiri tetap aspiring middle class, dan middle class dan upper class itu kita kategorikan masuk ke dalam upper class. Nah, kemudian untuk landasan teori sendiri, kita menggunakan teori yang digunakan oleh Menkyu dan digabungkan dengan beberapa variabel yang digunakan oleh buku Sukirno di situ, yang menjelaskan mengenai apa saja yang mempengaruhi perbedaan upah pekerja dalam pasar tenaga kerja. Di sini kita mendefinisikan beberapa variabel tadi, kemudian nantinya
di mana modal manusia, kemampuan, upaya, dan kesempatan, diskriminasi, pertimbangan, bukan keuangan, dan faktor demografis diduga mempengaruhi tingkat pendapatan pada pekerja informal tadi. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini meliputi 54.407 orang, yang mana nantinya kita gunakan beberapa variabel independen seperti tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan jam kerja. Kemudian untuk bisa menjawab tujuan dari penelitian ini, untuk tujuan pertama dan kedua, itu kita jawab dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu nantinya kita akan melihat bagaimana gambaran umum eh, tingkat pendapatan pekerja di sektor informal, sementara untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja di sektor informal, kita akan menggunakan regresi logistik ordinal. Nah, adapun model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Nah, dari hasil penelitian, diperoleh bahwa 61% penduduk Indonesia dikategorikan pekerja, di mana 58%-nya itu adalah pekerja informal, dan dari 58% pekerja informal ini, kalau dilihat dari tingkat pendapatannya, bahwa sebagian besar, hampir setengahnya, itu masih masuk ke dalam kategori underclass, yaitu yang pendapatannya eh, kurang dari 1,5 garis kemiskinan. Sementara yang berada di upper class itu hanya 7%, sementara yang ada di dalam calon middle class itu adalah 28%. Nah, kalau dirinci berdasarkan karakteristik dari para pekerjanya, lihat bahwa para pekerja yang bekerja di sektor informal itu kebanyakan pendidikannya itu masih di bawah SMA. Nah, kemudian kalau dilihat dari tingkat pendapatannya, bahwa penduduk dengan tingkat pendapatan upper dan aspiring middle class itu lebih tinggi pada pekerja informal dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, sedangkan kategori underclass itu lebih tinggi pada kebanyakan berada pada tingkat pendidikan SMA ke bawah. Sementara kalau dilihat dari sisi keikutsertaan pelatihan kerja, penduduk yang bekerja di sektor informal itu kebanyakan 93% tidak pernah mengikuti pelatihan. Nah, bila dilihat dari tingkat pendapatannya, bahwa penduduk yang berada pada kategori upper dan aspiring middle class itu kebanyakan pernah mengikuti pelatihan kerja yang bersertifikat, sementara underclass itu tidak pernah mengikuti pelatihan. Sementara kalau dilihat dari sisi pengalaman kerja, penduduk yang bekerja di sektor informal itu sebagian besar sebenarnya sudah memiliki pengalaman. Nah, tetapi dari penduduk, kalau dilihat dari tingkat pendapatannya, bahwa orang yang bekerja di upper dan yang memiliki pendapatan tinggi dan calon middle class itu kebanyakan memiliki pengalaman, sementara yang ada di underclass itu kebanyakan tidak memiliki pengalaman kalau dilihat dari proporsinya. Kemudian kalau dilihat dari jenis pekerjaan yang dibedakan
pertanian dan non-pertanian di sini, kebanyakan penduduk yang bekerja di sektor informal di Indonesia itu bekerja di bidang non-pertanian. Nah, kalau dilihat dari tingkat pendapatannya, penduduk yang masuk dalam kategori pendapatan tinggi dan calon middle class itu kebanyakan bekerja di bidang non-pertanian. Sementara yang kategori underclass itu lebih tinggi, kebanyakan bekerja di bidang pertanian. Kemudian kalau dilihat dari usia pekerjanya, sebagian besar pekerja yang ada di Indonesia itu kebanyakan berusia di atas 45 tahun. Kemudian kalau dilihat dari pendapatan, ya, pekerja yang berada pada kategori upper dan calon middle class itu kebanyakan berada pada usia 45 tahun ke atas, sementara yang berada pada kategori underclass itu eh, juga sama oh, apa kebanyakan berada pada usia 15 sampai 44 tahun. Jadi usianya lebih kalau dilihat-lihat usianya itu eh, yang masih muda di situ. Sementara kalau dilihat dari jenis kelamin, orang yang bekerja di sektor informal itu kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki. Hampir 67% yang bekerja di sektor informal adalah laki-laki. Sementara kalau dilihat dari tingkat kategori pendapatannya, ya, bahwa yang berada sebenarnya tidak banyak perbedaan antara yang jenis laki-laki atau perempuan pada kategori tingkat pendapatan di sini. Hampir mirip, walaupun ada selisih 1 sampai 2%. Kemudian kalau dilihat dari status perkawinannya, nah, bahwa orang yang memiliki status pekerja pada sektor informal itu kebanyakan berstatus kawin. Hampir 79% itu adalah status kawin. Nah, kemudian kalau dilihat dari kategori pendapatannya, bahwa yang pada kategori upper ataupun aspiring middle class itu kebanyakan berstatus tidak kawin. Sementara yang berada di underclass itu kebanyakan berstatus kawin. Nah, kalau dilihat dari jam kerja normal, yaitu dengan menggunakan 35 jam, ya, bahwa eh, secara umum pekerja di sektor informal itu sebenarnya sudah bekerja di atas jam kerja normal, yaitu di atas 35 jam. Nah, kemudian kalau dilihat dari kategori pendapatannya, itu pekerja informal yang pada kategori upper dan calon middle class itu kebanyakan bekerja di atas jam kerja normal. Sementara yang berada di kategori underclass itu kebanyakan di bawah jam kerja normal. Kemudian kalau dilihat dari status wilayahnya, perkotaan dan pedesaan, pada kebanyakan pekerja informal itu berada di pedesaan. Ya. Nah, namun kalau dilihat dari kategori pendapatannya, itu bahwa yang pekerja sektor informal pada kategori upper dan aspiring middle class itu kebanyakan tinggal di perkotaan, sementara yang berkategori underclass itu kebanyakan tinggal di pedesaan. Nah, kemudian untuk menjawab tujuan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui eh, variabel apa yang mempengaruhi eh, tingkat pendapatan pekerja informal, ya, maka tadi seperti yang dijelaskan menggunakan regresi ordinal,
Nah, di sini sebelum masuk ke model yang akan digunakan, maka dilakukan beberapa uji, yaitu yang pertama adalah parallel lines, yaitu dengan menggunakan uji Brand, di mana diperoleh bahwa ada 4 variabel, di mana di situ slope-nya itu tidak signifikan, yang menyebabkan artinya bahwa slope variabel-variabel itu tidak sama. Nah, sehingga dilakukanlah pengujian berikutnya, ya. Karena melanggar asumsi parallel lines, maka dilakukan uji berikutnya, yaitu manakah yang cocok, apakah partial proportional odds model atau non partial odds model di situ. Ya. Dari hasil uji kesesuaian business of fit, dan kalau dilihat dari nilai AIC, ya, terlihat bahwa model dengan menggunakan proporsional partial proportional odds model itu lebih baik dibandingkan dua model lainnya. Sehingga dalam penelitian ini kemudian digunakanlah model ordinal dengan partial proportional odds model. Nah, dari uji simultan di apa disimpulkan bahwa ada satu variabel independen yang signifikan mempengaruhi tingkat kategori pendapatan pada pekerja informal. Nah, kemudian kita uji dengan uji parsial, diperoleh bahwa dari dua model, ya, model pertama itu membandingkan antara aspiring middle class dan underclass melawan upper class, itu semua variabel signifikan. Begitu juga pada model 2, yaitu antara under lawan aspiring middle class dan upper, itu juga model signifikan. Hanya ada dua yang tidak signifikan, yaitu pada klasifikasi wilayah dan konstantanya. Nah, dari model tersebut, kita bisa tahu bahwa pekerja dengan pendidikan SMA ke bawah yang tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak memiliki pengalaman kerja berusia 15-40 tahun dan status kawin dan jam kerja di bawah norma memiliki kecenderungan masuk ke dalam kategori aspiring middle class dan underclass. Nah, sedangkan pekerja dengan jenis pekerjaan bidang pertanian, jenis kelamin perempuan dan tempat tinggal di pedesaan itu memiliki kecenderungan lebih kecil untuk masuk ke aspiring middle class dan underclass. Sementara untuk model 2, di situ diperoleh kesimpulan bahwa pekerja dengan pendidikan SMA ke bawah dan tidak pernah mengikuti pelatihan kerja serta tidak memiliki pengalaman kerja usia di antara 15 sampai 44 tahun dan berstatus kawin dan jam kerja di bawah norma memiliki kecenderungan untuk masuk ke dalam kategori underclass. Nah, sedangkan pekerja dengan jenis pekerjaan di bidang pertanian dan jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan lebih kecil masuk ke dalam kategori underclass karena nilai odds rasionya di bawah 0, di bawah 1. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa penduduk yang bekerja mayoritas bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 58%, di mana 7% masuk dalam kategori upper class, 28% masuk ke dalam kategori calon middle class, dan 65% kategori masuk ke dalam underclass. Nah, kemudian kalau dilihat dari karakteristiknya, pekerja informal di Indonesia dengan kategori tingkat pendapatan underclass itu kebanyakan berada pada pekerja dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah
tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, bekerja pada bidang pertanian dan berusia 15 sampai 44 tahun. Kemudian berjenis kelamin perempuan dan berstatus kawin dan bekerja di bawah jam kerja normal dan tinggal di pedesaan. Nah, kemudian variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, usia, status perkawinan, dan jam kerja berpengaruh signifikan, berpengaruh secara positif terhadap kategori tingkat pendapatan, sementara jenis pekerjaan dan jenis kelamin serta klasifikasi wilayah tempat tinggal itu berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa uh, kita berikan saran ya bahwa sebenarnya pada waktu itu, yaitu pada saat COVID, pemerintah kan sudah pernah memberikan bantuan subsidi upah. Namun mungkin saja bantuan subsidi upah tersebut mungkin belum efektif untuk membantu karena mungkin salah sasaran atau kurang tepat ya, sehingga yang disarankan dalam penelitian ini mungkin untuk mengatasi supaya pendapatan pekerja sektor informal itu bisa lebih meningkat adalah dengan mengefektifkan tadi bantuan subsidi upah, di mana pemerintah juga perlu melihat lagi bidang-bidang pekerjaan ya yang memberikan upah di bawah upah minimum, terutama juga perlu memperhatikan jaminan kesehatan, terutama jaminan sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan yang memang di sektor informal itu tidak diwajibkan. Nah, mungkin lebih diintensifikasi dan kalau memang diperlukan yang bekerja di sektor informal juga itu harus dilakukan jaminan sosial. Kemudian kalau dilihat dari penelitian tadi variabel yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan di sini, maka uh, diperlukan upaya pemerintah untuk mungkin meningkatkan pendidikan melalui program vokasional gitu, maupun pelatihan. Sebenarnya pada waktu itu di tahun 2002-2003 pemerintah sebenarnya sudah membuka program pekerja gitu ya, program untuk pelatihan pekerja. Namun memang kalau dilihat pada saat itu banyak para pakar yang mengatakan belum efektif gitu ya. Karena hanya sekedar normatif saja supaya program itu jalan. Nah, harusnya kalau memang program itu eh, sebenarnya program itu bagus tujuannya. Maka perlu ditingkatkan siapa sebenarnya yang perlu mendapatkan program apa namanya pelatihan pekerja tersebut, sehingga harapannya pekerja di sektor informal ini nantinya setelah mendapatkan pelatihan tadi bisa meningkatkan pendapatannya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya mungkin disarankan untuk memperkecil lokus penelitian ya, serta mempertimbangkan beberapa variabel eh, penelitian yang berhubungan dengan kewilayahan supaya lebih komprehensif lagi analisisnya. Sekian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak pada Pak Sugi yang telah secara komprehensif mengungkap berbagai hasil menarik ya. Tadi terkait distribusi income pekerja sektor informal yang ternyata merupakan sektor yang dominan di Indonesia. Dan tadi juga Pak Sugi sudah memaparkan variabel-variabel signifikan terkait pendidikan, terus juga ada status perkawinan dan umur dan lain sebagainya yang di diperdalam lagi dengan actionable insight yang tentunya sangat menarik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Sugi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Sukim, SST MSI. Kepada Pak Sukim, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi izin saya. wabarakatuh.
Oh, belum bisa ya. Ada kendala, Pak? Nah, ada. Nah, Oh ya, bisa terlihat ya. sudah, Pak. Ya, baik. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ini sebenarnya makalah yang ditulis ya oleh mahasiswa Laila Rohmah dalam tugas akhirnya skripsi, kemudian telah dipaparkan juga sebenarnya pada saat seminar official statistik ya. Dan ya salah satu makalah yang mendapat penghargaan yang terbaik, salah satu disampaikan oleh penulisnya Elina Rohmah. Saya sebagai penulis kedua kalau di situ ya. Kemudian telah dimuat juga dalam proceeding ya. Baik, analisis variabel yang mempengaruhi konsumsi energi terbarukan di Indonesia menggunakan error correction model. Ya, tema ini ya terinspirasi pada tujuan ketujuh dari SDGs ya, yang menyebutkan bahwa penggunaan energi bersih, yang artinya bahwa energi yang digunakan semestinya tidak akan berakibat atau berefek dalam pencemaran lingkungan. Kedepannya tentu harapannya seperti itu. Ya, penggunaan energi yang berfokus dari sumber daya alam yang tidak terbarukan atau biasanya disebut energi fosil ya, menimbulkan efek negatif bagi lingkungan. Tentu pencemaran udara yang sudah jelas ya, tanah, air, ya bisa mencemari tanah juga bisa mencemari air. Untuk itu diperlukan upaya alternatif penyediaan energi yang dapat menggantikannya, yaitu energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat terbarukan, seperti ya antara lain sinar matahari, angin, ya air bisa aliran air atau arusnya bisa air terjun ya dan sebagainya. Ya, dalam penelitian ini nantinya dilakukan analisis variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap konsumsi energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2021. Jadi menggunakan time series data. Kemudian analisis deskriptifnya ya nanti bisa tabel grafik, kemudian analisis inferensinya digunakan ECM ya, error correction model. Kemudian hasil dari analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, konsumsi energi fosil, dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan. Ya, saya bacakan abstraknya dari penelitian ini sebelum ke pendahuluan dan kajian teori, metodologi, hasil, dan bahasan, serta kesimpulan. Tadi adalah abstrak dari makalah ini. Ya, latar belakang bahwa energi dibedakan menjadi energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Tadi bahwa harapannya sesuai dengan tujuan ketujuh dari SDGs, bahwa semestinya ya energi yang digunakan adalah energi yang terbarukan, sehingga tidak mencemari lingkungan, sehingga lingkungannya akan lestari. Ya. Harapannya kan seperti itu. Ya, ya ini konsumsi energi berdasarkan sumbernya. Jadi sumber dibedakan menjadi energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam persen ya. Dari tahun 2015
Nah, ini tidak lengkap ya, jadi loncat-loncat ke kecil. Jadi energi terbarukan yang warna biru ini masih sedikit ya, masih sedikit. Kemudian pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan teori yang disampaikan oleh Kuznets ya, Kuznets, Environmental Kuznets Curve atau EKC, bahwa pada awalnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan meningkatkan degradasi lingkungan. Ya. Di sini bisa dilihat bahwa dari awal ini akan terdegradasi, ya, turun, ya. Kemudian pada suatu saat menemui titik balik, ya, sesuai dengan perkembangan ekonomi itu akan menyadarkan manusia atau masyarakat secara umum bahwa ternyata penggunaan energi yang tidak terbarukan atau energi fosil, ya, itu akan mencemari lingkungan, ya. Sehingga akan sadar, sehingga nanti ketemu di titik balik di ekonomi industri ini, ya, nanti menuju ke pasca ekonomi industri ini udah sadar, sehingga efek atau faktor lingkungan akan mendapat perhatian, ya, sebagaimana tadi di tujuan SDGs yang ke-7 tadi. Ya, bahwa pertumbuhan ekonomi, ya, itu akan berkaitan, ya, dengan penduduk tentu, ya. Ya, karena kan kalau ingat ya dulu bahwa pembangunan itu aktornya manusia, ya, atau subjeknya, objeknya juga manusia. Jadi memang pertumbuhan ekonomi sudah pasti berkaitan dengan penduduk, ya. Kemudian penduduk itu ada kuantitas, ya, jumlah penduduk, ada kualitas, ada juga konsumsi, ya. Nah, ini terkait dengan teori Kuznets, kemudian dikaitkan ya pertumbuhan ekonomi dan penduduk ini, sehingga nanti dalam penelitian ini konsumsi energi terbarukan, ya, nanti akan dilihat, akan dipengaruhi oleh variabel-variabel apa saja, ya. Nah, tentu menyangkut penduduk, ya. Kuantitas tentu berarti jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk kalau menurut Malthus, ya, itu pertumbuhannya kan mengikuti apa ya, eksponensial, tidak lagi linear, ya, eksponensial, in geometrik, ya, deret ukur. Sementara pertumbuhan ekonomi itu mengikuti deret hitung, ya, atau aritmatik. Kemudian nanti penduduk dari sisi kualitas kita di penelitian ini, ya, akan didekati atau diproksi dengan rata-rata lama sekolah, ini, ya, rata-rata lama sekolah. Kemudian konsumsi sudah jelas, konsumsi energi yang terbarukan dan konsumsi energi yang tidak terbarukan. Pertumbuhan ekonomi nanti diproksi dengan PDB harga konstan, kemudian jumlah penduduk, konsumsi energi fosil, dan rata-rata lama sekolah. Ini akan diperkirakan atau diduga akan mempengaruhi volume konsumsi energi terbarukan. Ini adalah kerangka pikir dari penelitiannya seperti ini. Ya, variabel dependen yang digunakan adalah volume konsumsi energi terbarukan atau disingkat VKET ini dalam penelitian ini, dalam makalah ini, ya. Satuannya adalah MTOE atau million ton oil equivalent atau setara 1 juta ton minyak, ya. Ini sumber data ini diperoleh dari British Petroleum. Kemudian variabel-variabel independennya, ya, pertumbuhan ekonomi ini
gunakan PDB ADHK tahun 2010 ya dengan satuan persen, sumber datanya dari BPS, kemudian jumlah penduduk ya, merupakan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode 2003 sampai 2021 ya dengan satuan juta jiwa. Variabel konsumsi energi fosil ya, merupakan total energi yang bersumber dari bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, satuannya sama ya, MTOE, sumbernya dari British Petroleum sama tadi ya. Kemudian rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Ini sumbernya dari BPS. Kemudian metodenya secara deskriptif, analisis deskriptif, kita gunakan line chart karena memang data yang digunakan adalah time series ya, untuk menggambarkan perkembangan volume konsumsi energi terbarukan tahun 2003 sampai 2021. Kemudian analisis inferensianya kita gunakan dengan ECM, Error Correction Model. Ya, kebutuhan analisis konsumsi energi terbarukan perlu dilakukan secara jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Jadi kadang-kadang harapannya belum tentu sesuai, gitu ya. Dalam jangka panjang mungkin sesuai harapan, tapi dalam jangka pendeknya nanti belum tentu ya. Sehingga nanti perlu ada faktor koreksi di jangka pendeknya. Ya, perkembangan volume konsumsi energi terbarukan Indonesia tahun 2003-2021 dari ini tahunnya kepotong ya. 2003 sampai 2021. Ya, kalau trennya adalah tren meningkat ya, walaupun masih di bawah 25 MTOE. Ya, di bawah 20. Ya, langkah-langkah untuk melakukan ya, analisis dengan menggunakan ECM ya, tentu kita melakukan pemodelan untuk jangka panjangnya dulu ya, digunakan uji stasionaritas pada seluruh variabel ya. Ini H0-nya bahwa data tidak stasioner, H1-nya data stasioner. Ya. Ini langkah pertama dalam memodelkan ECM. Jadi kita melakukan uji stasionaritas. Ya, dari uji yang dilakukan ya dihasilkan ya bahwa semua variabel telah stasioner ya. Simbolannya bahwa ini tolak H0 ya, tolak H0 ya, bahwa data stasioner. Kemudian setelah tahap ini ya, kita lakukan setelah diperoleh persamaan model pada jangka panjangnya ya, ini jadi menghasilkan persamaan model jangka panjangnya seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan ya. Lakukan uji kointegrasi ya. Pengujian kointegrasi dilakukan dengan menggunakan nilai dari residual persamaan jangka panjangnya ini ya. Atau disebut error correction term-nya. Ya. Ya, setelah diperoleh ya bahwa terdapat kointegrasi pada persamaan jangka panjang, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah membentuk model jangka pendeknya ya atau ECM. Persamaan dibentuk dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen yang stasioner pada difference ya. Tadi kan stasioner semua ya. Kemudian
dicek ada kointegrasi atau tidak, ya, dan seterusnya. Ya, setelah dilakukan ya uji kointegrasi, kesimpulannya adalah stasioner. Ya, ya pada penelitian ini digunakan alfa 5% ya untuk semua ujinya. Ya, setelah itu kita dapatkan model persamaan jangka pendeknya, ya, seperti ini. Ya. Kemudian setelah diperoleh persamaan model ECM atau jangka pendeknya, maka kita uji goodness of fit. Ya. Kemudian dilakukan juga uji keberartian model atau goodness of fit, ya, yang meliputi ada apa? Kita hitung koefisien determinasinya atau R square. Ya. Di sini digunakan adjusted R square. Ya. Kemudian uji simultan dengan uji F, ya. Kemudian uji parsial menggunakan uji T, sebagaimana model regresi secara umum. Ya. Kemudian ya setelah dilakukan uji kesesuaian atau keberartian model ini, ya, didapatkan bahwa diperoleh adjusted R square 0,4612. Ini artinya 46,12% ya model konsumsi energi terbarukan bisa terjelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model ini, ya. Ada pertumbuhan ekonomi, ya, jumlah penduduk, kemudian konsumsi energi fosil, dan rata-rata lama sekolah. Kemudian dari uji simultan, ya, bahwa didapatkan kita tolak H0, ya, H0 bahwa memang ada minimal salah satu variabel independen yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap konsumsi energi terbarukan. Kemudian setelah uji simultan dilakukan, ya, dan hasilnya adalah signifikan, ya, tolak H0, maka kita lakukan uji parsial, ya, uji parsial. Ternyata dari hasil uji parsial, ya, tidak semua, ya, tidak semua variabel yang digunakan itu adalah signifikan, ya. Jumlah penduduk ini dalam jangka panjangnya, ya, jangka pendek, ya. Dalam jangka pendeknya ini adalah tidak signifikan, ya. Tetapi dalam jangka panjang ternyata keempat variabel independen yang digunakan adalah signifikan. Nah, kemudian kita memeriksa asumsi klasik, ya. Normalitas, non autokorelasi, dan homosekretasitas, ya. Ternyata dari hasil ini terpenuhi semua, ya. Normalitas kita gagal menolak H0 yang artinya bahwa memang normal, ya. Ya, dari hasil tersebut, ya, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum volume konsumsi energi terbarukan cenderung memiliki tren meningkat di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2021. Pada jangka panjang ini variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, konsumsi energi fosil, dan rata-rata semua berpengaruh terhadap konsumsi energi terbarukan di Indonesia tahun 2003-2021. Sementara pada jangka pendek hanya jumlah penduduk, ya, yang tidak signifikan mempengaruhi konsumsi energi terbarukan, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukim atas pemaparan yang telah disampaikan. Cukup menarik sekali hasil paparannya ya Bapak Ibu, mengungkap topik yang cukup aktual
terkait sustainable economy, apalagi sekarang Indonesia baru saja membuka ekonomi karbon luar negeri pada Januari kemarin. Baik Bapak Ibu, kita persilakan kepada narasumber kita yang ketiga tanpa memperpanjang waktu, kepada Bapak Firdaus MBA, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Eh, Kalau kedua pembicara sebelumnya tadi memaparkan banyak hal yang baru dan menggunakan angka-angka, ya hasil penelitian dan sebagainya. Kalau saya kali ini bukan merupakan hasil penelitian saya, ini hanya sharing sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kita kembali ke dasar gitu ya, binary tentang mengenal binary floating point. Sebentar, saya sharing dulu. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Sudah, Ya, Pak. baik. Ya, jadi kali ini kita sedikit mengenal binary floating point. Kebetulan tadi saya lihat dari peserta sebagian besar dari statistika, walaupun ada beberapa yang dari komputasi statistika. Mungkin ini bisa sebagai pengingat saja. Jadi materi ini sebenarnya adalah salah satu materi dari mata kuliah metode numerik. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke binary floating point, sekarang kita lihat dulu, ya, ini ada beberapa bilangan yang saya tuliskan di sini. Ada yang paling atas itu 1011, ya, yang bawah dan beberapa bilangan berikutnya. Gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat angka ini, itu sudah ada kesepakatan bahwa bilangannya merupakan bilangan desimal, ya, bilangan desimal. Jadi yang paling atas bisa kita baca 1111 gitu. Itu kalau desimal. Tapi sebenarnya 1111 ini, ya, 1011 ini sebenarnya bisa juga menjadi selain bilangan desimal, ya. Tapi dari kesepakatan, ya itu perlu dituliskan, ya, sistem bilangannya sistem bilangan apa. Jadi yang paling atas ini bisa semua sistem bilangan, ya, bisa bilangan desimal, bisa biner, bisa oktal, bisa heksadesimal, atau mungkin sistem bilangan lain yang mau digunakan. Nah, ketika bilangan 1011 ini bukan merupakan desimal, tentu tidak bisa dibaca. Misalnya dia biner, tidak bisa dibaca 1011 dan sebagainya. Kemudian bilangan yang kedua, ini ada 715,031. Ya, ini tentu tidak bisa menjadi bilangan biner karena angkanya lebih dari 2, lebih dari 1, maaf. Yang mungkin oktal masih mungkin, desimal mungkin, heksadesimal mungkin. Yang bawah ya 9520, ya, ini apa namanya desimal mungkin, dan oktal juga masih oktal tidak bisa, ya. Heksadesimal bisa, ya, tetapi biner dan oktal tidak mungkin. Kemudian kita kembali dulu ke konsep dasar dari sistem bilangan. Ini konsep dasar sistem bilangan secara umum, ya, secara umum. Jadi tidak hanya bilangan integer, ya, tidak hanya bilangan bulat, tapi bilangan real, ya. Jadi bilangan di kiri koma itu bilangan bulatnya, ya, bisa kita singkat seperti itu persamaannya. Kemudian yang setelah koma ya bilangan pecahannya. Kemudian beta itu adalah basisnya atau bilangan dasar atau sistem bilangannya. Ya, jadi kalau kita uraikan jadi AN dikali BN, B pangkat N dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang di belakang komanya, ya, yang bulatnya AN dikali B pangkat N terus sampai A1, A0, ya, dikali B pangkat 0, alias satuannya jadinya, ya, kalau desimal. Kemudian yang di belakang komanya mulai dari B1 dikali beta pangkat, tadi saya bilangnya B, mohon maaf, beta. Beta pangkat min 1, kemudian B2 dikali beta pangkat min 2, ditambah B3 dikali beta pangkat min 3, dan seterusnya.
Oke, ini konsep dasar dari sistem bilangan. Kemudian kita balik ke sistem bilangan bulat dulu. Kita pecah dulu. Ini hanya bilangan bulat saja. Ya, jadi dari AN sampai A0. Ya, sistem bilangan beta. Ya. Kemudian kalau kita lihat persamaannya, ini persis sama dengan persamaan polinomial. Ya, persamaan fungsi polinomial berderajat n. Jadi AN dikali X pangkat n dan seterusnya. Jadi konsep dasar sistem bilangan yang bulatnya ini ya jadi bisa dipadukan dengan apa namanya persamaan polinomial. Kemudian kita sekarang masuk ke sistem bilangan desimal, sistem bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi dari bentuk umum yang tadi ya hanya apa basisnya saja diubah jadi 10. Ya, basisnya diubah jadi 10. Tadi ada beberapa bilangan, 3 bilangan yang kita tuliskan di depan. Ya, jadi kalau kita uraikan berdasarkan bentuk umum dari sistem bilangan desimal, itu kita bisa lihat 1011 itu jadi 1 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya sampai 1 dikali 10 pangkat 0. Ya, itu yang bulatnya. Oke, jadi bisa kita baca 1000, ya 10 pangkat 3 kan 1000 ya, 1011 ya. Kemudian 71,031 ya itu ketika kita uraikan jadi ujungnya yang pecahannya ya 0 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, apa namanya, hal ini saya tunjukkan karena saya masih sering mendengar ya entah presenter TV atau mahasiswa atau bahkan dosen gitu. Ketika menyebutkan angka 715,031 ini sering menyebutkannya ya 715, mungkin kalau 031 aman. Sorry, yang bawahnya 95,20 ya 95,20. Ini saya masih sering apa namanya mendengar. Sering dibacanya jadi 95,20. Jadi kalau berdasarkan konsepnya, ya ini satu hal yang salah ketika kita bacanya 20, gitu ya. Karena duanya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. Jadi kalau 20 kan 2 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Harapannya, ini saya uraikan, harapannya ke depan tidak ada lagi ya paling tidak apa namanya peserta di sini tidak ada lagi yang membaca 95,20 gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau bilangan biner ketika diuraikan samanya jadi seperti ini, tentu bacanya yang mudah entah biner nanti ya, kemudian juga desimal ya. Oh, desimal tadi sudah. Kemudian keluarga sorry ya. Biner atau keluarga biner gitu ya. Ya, ini tentu penyebutan yang mudah ya, cukup kita sebutkan angkanya saja. Jangan sampai selain bilangan desimal kita bacanya misalnya 715 itu jadi 715 karena bukan desimal. Oke, selanjutnya bagaimana mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal ya. Tentu sederhana dari bentuk dasarnya saja yang persamaannya tadi mirip dengan persamaan polinomial ya. Kita bisa uraikan kemudian kita jumlahkan. Baik dari biner ke desimal, kemudian oktal ke desimal ataupun heksadesimal ke desimal. Ini konversinya. Lantas bagaimana kalau mengkonversi antar keluarga biner? Ya, keluarga biner. Kalau antar keluarga biner, namanya keluarga itu kan sederhana, mudah gitu ya. Jadi tinggal kita ubah sedikit saja. Jadi dari heksadesimal ke biner, satu angka heksadesimal tinggal kita uraikan, misalnya 9 itu kita ubah ke dalam bentuk biner. Jadi 1001. 5 kita ubah ke dalam bentuk binernya, jadi 0101. Jadi satu angka heksadesimal menjadi 4 angka biner. Demikian juga oktal ke biner. Ya, dari oktal ke biner, satu angka oktal menjadi 3 angka biner. Misalnya 7. 7 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk biner jadi 111. Ya, jadi 1 yang pertama ini 1 dikali 2 pangkat 2. Jadi 4 ya, tambah 1 kali 2 pangkat 1, 2. Jadi 6 tambah 1, jadi 7. Dan seterusnya. Termasuk pecahannya juga sama.
Kemudian bagaimana kalau kebalikannya dari biner ke oktal atau heksadesimal? Ini tinggal kita balik saja. Ya, kalau dari biner ke oktal, jadi 3 angka, ya 3 angka biner kita jadikan satu menjadi sebuah angka oktal. Atau kalau heksadesimal, ya 4 angka biner ya digabung menjadi 1 angka heksadesimal. Oke, lanjut. Lantas bagaimana mengkonversi desimal, ya sistem bilangan desimal ke dalam biner? Nah, ini yang apa namanya yang agak sedikit rumit. Ya. Metode yang paling umum digunakan untuk mengkonversi ini cukup dengan membagi dua bilangan desimalnya, kita bagi dua, kemudian kita tuliskan sisanya. Misalnya 115. Ya, 115, kalau kita bagi dua, hasilnya 57, hasil baginya 57, sisa 1. Begitu seterusnya sampai hasil baginya menjadi 0. Ya, kemudian bilangan biner ya tinggal dibalik. Ya, dari bawah 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi 115 desimal, jadi sama dengan 111, 0, 0, 1, 1 biner. Oke, ini sebuah metode mengkonversi dari desimal ke biner untuk bilangan bulat. Ya. Lantas bagaimana kalau pecahan? Ya, karena topik kita hari ini tadi mengenal binary floating point. Nah, untuk pecahan ini agak menarik nih. Ini metodenya sebenarnya sederhana metodenya. Ya, metode yang biasa digunakan misalnya 0,875, 0,875. Bagaimana mengkonversi ke apa namanya biner? Cukup kita kali dua. Tadi dibagi dua, kalau yang apa bulatnya. Sekarang kita bagi dua. Ya, kita kali dua. Tadi dibagi dua, sekarang kali dua. Mohon maaf. Jadi 0,875 kita kali dua hasilnya 1,75. Ya, bilangan bulatnya 1. Ya, 1. Kemudian sisanya kalau 1,75 kurangin 1, jadi sisanya pecahannya 0,75. Ya. Kemudian 0,75 kita kali dua lagi, 1,5 hasilnya. Ya, bulatnya 1, sisanya 0,5. Nah, 0,5 ya sisanya tadi 0,5 kita kali dua hasilnya 1,0. Ya, ini bilangan bulatnya 1. Karena sisanya sudah 0, selesai. Hasilnya adalah 0,111 biner. Jadi 0,875 sama dengan 0,111 biner. Oke, ini kebetulan yang memang bisa selesai. Ya. Lantas bagaimana kalau kita konversi 0,1 desimal? Ya, 0,1 desimal kita konversi ke dalam biner, ya. Jadi 0,1 kita kali 2 hasilnya 0,2, bulatnya 0, pecahannya 0,2. Begitu seterusnya, ya. Sampai 0,8 ya, 0,8 kali 2 1,6, bulatnya 1, sisanya 0,6. Kemudian 0,6 kita kali 2, 1,2 hasilnya. Bulatnya 1, pecahannya 0,2. Nah, ini balik lagi muter. Dan ini akan terus berputar terus seperti ini dan tidak akan selesai-selesai. Jadi 0,1 desimal, binernya itu tidak ada yang persis sama. Jadi mau tidak mau kita potong ya sampai batas tertentu, sampai maunya sampai berapa digit di belakang koma, sampai berapa angka di belakang koma. Jadi 0,1 desimal sama dengan 0,001 0,0011001100110011 seterusnya ya. Oke, jadi pecahan sederhana dari desimal ketika dikonversi ke dalam biner belum tentu bisa dituliskan secara persis. Jadi mau tidak mau ada pemotongan atau pembulatan. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita berbicara bilangan dan kita gunakan tools, misalnya komputer, di dalam komputer itu semuanya terbatas. Ya, ketika kita gunakan desimal, desimal itu tergantung definisinya. Misalnya desimal kita definisikan sebagai floating point, float gitu. Kalau bahasa Pascalnya atau apa? Single gitu, single. Atau bahasa C-nya atau Java-nya float gitu. Itu ada batasan ukuran dari bilangan tersebut. Ya, sebelum kita masuk ke sana, sekarang kita bicara dulu ya metode
penulisan floating point dengan menggunakan scientific notasi eksponensial. Jadi misalkan bilangannya 4,2 dikali 10 pangkat 8. Ya, ini kalau dituliskan secara saintifik. Kalau tidak secara saintifik, kita bisa tuliskan 4 berapa nih kalau nolnya 8? 42, nolnya tambahin ada 7 gitu ya. Nah, sekarang kita kita gunakan istilah yang bilang 4,2-nya ini kita gunakan mantisa ya. Mantisa. Kemudian 10-nya ini adalah basisnya, basis bilangan desimal ini kalau ininya ya. Kalau biner jadi 2 ya. Kemudian 8 ini adalah eksponennya. Ya, lanjut. Ya, tadi kenapa penting? Tadi ya, memori komputer terbatas, kemudian bilangan disimpan dengan presisi tertentu karena memori yang digunakan untuk menyimpan suatu bilangan itu ditentukan. Jadi tergantung tipe datanya seperti apa. Kemudian tadi juga ya, selain berkaitan dengan batasan tempat penyimpanan, ruang penyimpanannya, juga berkaitan dengan tadi konversi bilangan desimal ke biner. Ya, tadi 0,1 saja tidak bisa tuntas. Sehingga mau tidak mau kadang-kadang perlu ada pemotongan, ya, pembulatan. Ya. Lanjut ya. Sekarang representasi pada komputer. Jadi komputer menggunakan basis 2. Jadi hanya 0101 sebenarnya yang ada di dalam komputer ya. Jadi mau tidak mau ketika kita gunakan komputer di antar mukanya mungkin kita masukkan bilangan desimal ya, sebenarnya di dalamnya itu dikonversi ke dalam bentuk biner. Kemudian ditampilkan lagi, itu akan dikonversi lagi ke dalam bentuk desimal kalau kita maunya desimal. Kalau kita maunya heksadesimal ya akan keluar heksadesimal dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah biner. Nah, bagaimana merepresentasikan binary floating point di dalam komputer? Ya, ini bisa kita lihat ya, misalkan bilangannya adalah x, ya, maka bilangan floating point-nya ya mungkin bisa plus bisa minus ya. M-nya ini adalah mantisa tadi ya, dikali 2 pangkat E. E-nya adalah eksponensial ya. Ini adalah eksponensial. Kemudian M-nya ini dari 1 sampai kurang dari 2. Kemudian ya, ketika kita punya sebuah bilangan kemudian kita konversi ya, kita konversi ke dalam bentuk biner. Ya, misalkan M-nya adalah bilangan biner. Jadi M-nya sama dengan 1, B1, B2, B3 dan seterusnya. Ya. Kemudian misalnya 11/2 ya, ini dikonversi ke dalam biner jadi 101,1 biner ya. Kalau kita gunakan penulisan secara eksponensial jadi 1,011 dikali 2 pangkat 2 ya, binernya ya. Lanjut. Nah, bagaimana mengekspresikan bilangan floating point tersebut di dalam komputer? Ya, ini ada standar ya, floating point standar dari IEEE 754 ya, Institute for Electrical and Electronic Engineering. Ya. Jadi, berdasarkan standar IEEE 754 ya, tadi bilangan tersebut dibagi 3 ya. Ya. Ada bagian untuk merepresentasikan tanda ya, merepresentasikan tanda jadi positif atau negatif. Kemudian ada komponen bit, ini komponen bit tadi ya, komponen bit. Jadi ketika kita menyimpan dengan ukuran misalnya 1 byte atau 2 byte misalnya, 2 byte ya. 2 byte ya, itu kalau 2 byte itu 1 byte-nya 8 bit, jadi ada 16 byte alias 16 kotak gampangnya gitu ya. Kita ilustrasikan dengan kotak saja ya, atau digit lah, digit. Jadi saya coret-coret ya, maaf ya. 1 byte ini sama dengan 8 bit. Jadi bit ini adalah kotak-kotak yang isinya 0 atau 1 gitu ya. Jadi ada 8 kotak. Ada 8 kotak. Ya, itu kalau 1 byte. Nah, kalau misalnya suatu bilangan ya, misalnya single itu 2 byte. Jadi ada 16 kotak.
Ya, itu 16 kotak itu dibagi 16, sorry 32. Sorry. Single itu 4 byte ya, 4. Ya, 4 byte ya, 4 byte. 4 byte, jadi itu dibagi ke dalam berapa? Ke dalam 3 bagian. Ada satu bagian untuk tandanya positif negatif, kemudian ada satu bagian ya sebagai eksponennya dan satu bagian lagi sebagai untuk mengekspresikan mantisannya. Tadi apa namanya pecahannya tadi ya. Kemudian dari standar IEEE ya 754 ini itu ada single presisi, ya ada double presisi dan juga ada half dan quadruple presisi. Ya. Jadi ini apa namanya? Ini berkaitan dengan ukuran dari penyimpanannya, ukuran penyimpanannya. Ya. Single precision tadi ukurannya 4 byte, ya. Ini 4. Singlenya ini mohon maaf. Single ini 4 byte, ini 8 byte, kemudian ini setengahnya 2 byte, ini 16 byte. Jadi ketika kita misalkan menuliskan bilangan 0,1 di komputer, kemudian saat diproses di dalamnya, itu dikonversi ke dalam bentuk biner, ya, di dalam bentuk biner. Kalau kita gunakan single presisi, maka ya hanya 4 byte yang digunakan untuk menyimpan ya bilangan 0,1 tersebut. Kalau yang half cuma 2 byte dan seterusnya. Kemudian bagaimana yang single format ya, single format. Jadi tadi 32 bit tadi ya atau 4 byte tadi itu dibagi ke dalam 3 bagian ya. Bagian yang pertama ya tanda sebagai tanda positif dan negatif ya. Ini 1 bit. Kemudian bagian kedua ya ini tandanya 1 bit ya. Jadi hanya positif negatif 0 dan 1. Jadi ini kalau menggunakan apa namanya angka, ini sebenarnya satu angka ini kan hanya 01 ya, 1 bit itu hanya bisa diisi 01. Jadi sebenarnya min 1 pangkat 0. Ini kan jadi positif ya. Ya. Kemudian min 1 pangkat 1 ini jadi min 1. Makanya ketika diisikan 0 ya itu jadi bilangan positif. Bit yang pertamanya, bit yang 1 bit yang digunakan untuk tanda. Kemudian kalau diisi 1 itu berarti bilangannya negatif. Kemudian ya 8 bit yang lain ya ini digunakan untuk merepresentasikan eksponensial, nilai eksponensial. Dan sisanya 23 ini untuk mantisa tadi, yang pecahannya tadi. Bisa dibayangkan ketika kita menginputkan 0,1 maka hanya ada 32 bit yang digunakan untuk menuliskan tadi ya. Jadi tidak bisa sampai lebih lagi dari itu. Oke, itu kalau single format. Kemudian ini ada tabel yang menggambarkan apa namanya eksponensialnya ya. Tadi kan eksponensialnya ada 8 bit ya. Ada 8 bit eksponensial. Ya, di bagian kiri untuk eksponensialnya, bagian kanan untuk mantisanya ya, untuk mantisanya. Jadi kalau misalkan ya eksponensial yang 8 bit tadi nilainya adalah 0, sisanya 1 semua, alias kalau dikonversi ke dalam desimal itu 127, ya, itu sebenarnya hanya melambangkan 2 pangkat 0. Jadi kesepakatan AI 754 itu 2 pangkat 0. Ya. Jadi ini batas pangkat 0-nya nih. Kemudian 1, sisanya 0 semua, ini kalau dikonversi jadi 128, ya, bagian apa namanya 8 bit yang untuk eksponen tadi, ini artinya sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Kemudian mantisanya, ya mantisanya kalau misalkan ya isinya apa namanya ini sudah otomatis 1 koma gitu ya, 1 koma. Tinggal tadi apa yang 0,000 nolnya 3 kali 1 110011 dan seterusnya 0,1 tadi ya ini B1 sampai B23 ini ya.
mengekspresikan untuk pecahannya tadi. Oke, ini kemudian, nah yang penting lagi, ini bagian tak hingga, ya bagian tak hingga, plus minus tak hingga. Karena komputer adalah dunia berhingga, ya semuanya berhingga. Memori tidak ada yang punya memori tak hingga ya di komputer. Memorinya semua berhingga, ya. Tak hingga itu sebenarnya hanya sebuah digambarkan dengan deretan angka-angka biner yang disepakati, ya. Jadi ketika B1 sampai B23, ya ini nol semua, ya semuanya nol, ya. Kemudian, ya bilangan eksponennya satu semua nilainya, alias kalau dikonversi jadi 255, ya. Kemudian tandanya bisa positif negatif. Itu adalah bilangan tak hingga, ya di dalam komputer, tak hingga di dalam komputer. Jadi kalau plus tak hingga, ya plus tak hingga, plus tak hingga, jadinya simbolnya sebenarnya 0, kemudian 1 8 kali, kemudian sisanya 0 semua. Ada 23. Ya. Jadi ini tak hingga, plus tak hingga. Kalau min tak hingga tinggal depannya diganti. Ya, min tak hingga, mana ini pointernya? Min tak hingga. Ya, ini jadi 1, sisanya sama. Ya. Sedangkan di luar yang bagian atas ini dan di luar tak hingga itu jadinya nanti none gitu ya, not a number jadinya. Ya, itu yang selain yang sudah diuraikan sebelumnya. Ini untuk single format, ya standar dari IEEE 754. Oke ya. Lantas bagaimana? Contohnya dulu, contohnya. Ini ada contoh, misalkan X sama dengan 1. Ya, bagaimana mengekspresikannya di dalam komputer, simbolnya, jadi 0, kemudian 0, 1, 1, 1 terus, dan sisanya 0. Bagian mantisanya 0 semua. Ya, ini bagian eksponennya, ini kalau dikonversi, ini tadi ya, 127 ini ya. 127, 2 pangkat 0 lagi, 2 pangkat 0. Kemudian kalau 11 per 2 tadi ya, 11 per 2. Ini jadinya seperti ini, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, ya, jadi eksponennya harusnya 129, ya, 129 ya. Ya, 1, nolnya ada 6, kemudian belakangnya 1. Ya. Ya, jadi 129 ya. Kemudian pecahannya tadi 1,011. Nah, 011-nya ini yang ada di mantisanya. Ya, ini satunya udah otomatis ya, 1, sudah otomatis. Jadi ini 011 mantisan. Oke. Kemudian untuk double format, tinggal ukurannya saja yang berbeda, ya. Double format. Jadi untuk tanda sama 1 bit, kemudian untuk eksponennya dia ada 11 bit, ya 11 bit. Jadi kalau 2 pangkat 11, ya 2 pangkat 11 itu 2 pangkat 11 itu jadinya 2048 ya, 2048, 2 pangkat 11. Ya, tapi bilangannya kalau biner 11 bit itu bilangannya dari 0 sampai 2047. Ya, ini bagian eksponennya. Ada 11 bit, kemudian mantisanya ya untuk pecahannya, untuk menyimpan pecahannya ini ada lebih panjang, 52 bit. Makanya sering dikatakan ya format ini single format tadi single precision. Double format itu jadi double precision. Jadi presisinya double. Ya, presisinya double. Berkaitan dengan bagaimana contohnya gitu ya, contohnya. Ini tinggal contohnya tidak ada ya, tinggal ditambahkan saja tadi ya. Ya, misalkan yang ini ya, ini tinggal tadi jadi 11 bit ya. Jadi 11 bit, kemudian ini 00 semua sama ya, hanya ada 52 bit ya, hanya beda-beda tipis lah ya. Oke. Lanjut ya. Ini perbandingan antara single dan double precision ya. Jadi jumlah bitnya
Yang single 32 alias 4 byte ya. Kemudian yang double 64 byte 64 bit alias 8 byte dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, ini saya berikan contoh dengan menggunakan Pascal karena tipe datanya bisa di kita tentukan, bisa kita tentukan tipe datanya. Ini bagi yang tidak paham Pascal nggak usah pusing dulu ya. Ini cuma ini aja. Saya deklarasikan 3 buah variabel A, B, C. Ini tipe datanya single. Tadi single presisi. Ingat aja ya, single presisi. Kemudian ada 3 variabel yang double presisi. Ini hanya single dan double saja ya. Kemudian A ini saya berikan input nilainya 0,1. B-nya juga 0,1. Dan C-nya adalah hasil perkalian dari A dengan B. Kemudian D ini juga sama 0,1 tapi tipe datanya double. E juga 0,1 dengan tipe data double dan F ya tipe data double juga yang merupakan hasil perkalian D dan E. Ya. Kemudian bagian bawah ini hanya menampilkan output saja. Ya. Kemudian ya hasil outputnya A ini adalah nilai yang diinput di dalam program 0,1 tidak dilakukan apa-apa. Ya, kemudian saya tampilkan apa adanya nilai A dengan 20 angka. Ya, 20 angka di belakang koma, di belakang poin ya, di belakang poin. Ya, pecahannya ada 20 digit gitu ya. Kita lihat hasilnya yang single ya. Ini di digit entah keberapa ini, perlu dihitung dulu. Ini ada bukan 0 semua, ada 15. Coba perhatikan ya. Jadi ini tidak dilakukan proses aritmatika penghitungan yang lain, hanya diinputkan di dalam program, kemudian diproses, disimpan, diterjemahkan ke dalam biner, kemudian ditampilkan lagi ya ke dalam bentuk desimal. Angkanya berubah walaupun kecil. Ya, tidak persis sama. Ya, tadi ingat ya ketika kita konversi 0,1 ya, ketika kita konversi 0,1 tidak bisa dituliskan dengan angka yang tepat dari desimal ke biner. Ya. Kemudian yang bawahnya ini hasil perkaliannya. Ya, ini bilang nilai C-nya. Nilai C-nya jadi 0,1 dikali 0,1. Nah, ini baru ada hasil operasi aritmatika. Ya. A dikali B, ya, A dikali B ini kan ya. A dikali B 0,1 dikali 0,1 ya, sebelumnya A-nya dikonversi ke dalam biner, kemudian B-nya dikonversi ke dalam biner, kemudian dikalikan. Ya, tentu dengan aritmatika biner di dalamnya, di dalam komputer. Hasilnya adalah 0,01, ininya tepat ya, kemudian ini ada pecahannya lagi. Ya, tidak tepat 0 semua. Ini kalau kita gunakan single presisi. Kemudian dengan double presisi, ya, ini juga masih ada nih, masih ada angka yang lebihannya. Masih ada angka lebihannya. Oke. Jadi dari sini bisa kita bayangkan gitu ya. Kita bisa bayangkan selama ini angka-angka yang kita gunakan dalam mungkin tadi dalam penelitian dan sebagainya kita gunakan komputer ya. Tentu di dalam komputer tidak diproses tentunya diproses dalam bentuk biner. Ya, ketika dikonversi dulu dari desimal yang kita inputkan kemudian dikonversi ke biner, tentu belum tentu bisa dikonversikan dengan persis dengan pas gitu ya. Apalagi kemudian kita operasikan, tentu akan banyak sekali perubahan-perubahannya di dalamnya. Walaupun itu kecil sekali angkanya ya, kecil sekali angkanya. Oke, dari sini ya dari gambaran-gambaran ini dan dari konsep tadi ya penulisan binary floating point di dalam komputer ya kita bisa membandingkan binary floating point di matematika dan di komputer. Jadi kalau di matematika himpunan bilangan real itu bisa kita gambarkan dengan garis bilangan. Ya, garis bilangan seperti ini. Ya, garis bilangan seperti ini. Ya. Jadi ketika ya minta hingga ini hanya ada panah ya. Jadi nggak bisa digambarkan minta hingganya. Terus tak hingganya juga bisa. Tapi kalau kita buat di dalam komputer itu sebenarnya hanya titik-titik. Hanya titik-titik saja. Titik-titik bilangan yang dianggap real gitu, binary floating point. Tadi bisa digambarkan ya, ketika kita menuliskan 0 dikonversi ke biner, kemudian
menggunakan standar dari AI 754 tadi, ya, atau 0,1, ya, tadi tidak bisa tepat, ya, tidak bisa tepat, nggak ada di titik ini, ya. Hanya pembulatannya saja yang ada, ya, di dalam komputer. Jadi kalau di zoom in sampai titik tertentu, ya, itu titiknya tidak ada yang saling menempel, titik yang saling lepas, ya. Ini contoh di Excel supaya Bapak Ibu nggak khawatir, tadi kan angkanya tidak persis, ya. Kalau di Excel mungkin dia menggunakan, saya kurang paham juga, ya. Ini menggunakan tipe datanya sudah mungkin yang quadruple tadi atau mungkin lebih barangkali, ya, standarnya. Jadi ketika saya input 0,1, ini saya tampilkan sampai berapa angka nih? Saya lupa nih, ada 30 kalau tidak salah. Ini masih 0 semua, ya, aman. Y-nya juga 0,1 saya inputkan. Kemudian XY-nya hasil perkalian ini masih kelihatannya tepat, gitu, ya. Masih kelihatannya tepat, ya. Kelihatannya dia menggunakan presisi yang sangat baik, gitu, ya. Oke, terakhir rangkuman, saya tidak menyebut kesimpulannya, hanya rangkuman saja dari hal-hal yang tadi dibahas, ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam penyebutan angka di belakang koma untuk desimal, ya, supaya tidak salah konsepnya. Kemudian konversi bilangan desimal ke biner atau dari desimal ke biner, ya, kadang menghasilkan bilangan yang tidak ada habisnya, alias tidak bisa persis kita ekspresikan sama, ya. Mau tidak mau ada pemotongan, ada truncation atau mungkin pembulatan. Kemudian bilangan real dalam dunia nyata, yaitu bisa digambarkan dengan garis bilangan, ya. Garis bilangan yang ketika di zoom in sampai seberapa pun itu tetap garisnya tidak putus-putus, ya, tidak ada titik yang putus, ya. Sedangkan binary floating point di dalam komputer itu hanya membentuk ya, kalau dengan tingkat dilihat dari jauh sekali kelihatan seakan-akan seperti garis lurus, ya, seakan-akan seperti garis lurus yang ada batasnya tentunya, ya, garis lurus yang ada batasnya karena tak hingganya nggak ada, hanya kesepakatan saja tak hingganya, ya. Kemudian hanya membentuk tadi, ya, kalau di zoom in dalam batas tertentu akan terlihat sebenarnya hanya merupakan kumpulan dari titik-titik yang tidak saling menempel, gitu, saling bersinggungan. Oke, saya pikir cukup dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Firdaus atas pemaparan yang cukup komprehensif. Saya pribadi ngerasa kayak kuliah lagi nih Pak. Baik, Bapak Ibu, karena seluruh narasumber sudah menyampaikan paparan, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan untuk didiskusikan, kami persilakan untuk on mic atau mau raise hand dulu. Kalau mau menggunakan fitur chat juga diperbolehkan. Mungkin tidak bisa banyak-banyak ya Bapak Ibu karena waktunya cukup terbatas. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan. Mungkin sambil menunggu beberapa pertanyaan, mungkin saya izin bertanya nih ke Bapak-Bapak narasumber nih. Mungkin ke Pak Sugi dulu ya Pak. Menurut Pak Sugi, apa sih Pak peluang penelitian lanjutan dari hasil yang tadi Bapak sampaikan? Apakah ada potensi untuk pengembangan lanjutan? Kalau dari saya sendiri kan sebagai sebagai orang yang mendalami ke arah ke data science gitu ya Pak. Apa ada potensi ke arah sana gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita eh, bicara mengenai kelompok kelas menengah gitu ya, yang sekarang ini
sedang sebenarnya ramai dibicarakan ya, karena diperkirakan bahwa kelompok kelas menengah kita ini turun gitu ya. Nah, bahkan lebih parah dibandingkan COVID yang lalu kalau melihat dari kondisi saat ini. Nah, sebenarnya bimbingan saya yang tahun ini itu sedang meneliti itu, tetapi ternyata hasil modelnya kurang begitu bagus gitu ya. Sekarang sedang coba dilihat lagi gitu ya. Ah, benar nggak? Benar atau tidak gitu ya, bahwa selama ini kan orang hanya melihat kelompok menengah kita yang tadi sebagai target target kita di masa tahun 2045, bahwa kita ingin Indonesia itu untuk mencapai negara maju itu harus 70% penduduknya itu berada di kelompok menengah ke atas. Sementara pada saat ini masih sekitar 30-an, bahkan menurut para pakar itu berdasarkan data tapi belum secara empiris statistik gitu ya, terjadi penurunan itu eh memang kalau secara statistik yang kemarin dihitung itu memang terjadi penurunan. Sebenarnya peluangnya sebenarnya cukup besar untuk apa namanya untuk melihat sebenarnya seperti apa, bagaimana sih kondisi pendapatan di Indonesia, apalagi banyak saat ini tagar keluar saja dulu ya, pergi saja dulu gitu kan. Nah, itu sebagai representatif Kabur sebenarnya aja dulu, bahwa Pak. oh Kabur kabur aja aja, dulu. kabur Ya. saja dulu ya, itu sebagai representasi bahwa kondisi pekerja kita itu memang kurang menggembirakan gitu ya. Apalagi tadi kalau dilihat dari data-data yang ada bahwa pekerja kita itu dengan keahlian tertentu dibayar tidak sesuai dengan keahliannya. Kemudian lapangan pekerjaan juga semakin sulit. Nah, mungkin untuk penelitian selanjutnya, tadi sudah disarankan tadi bagaimana sih eh, apa pengaruh dari variabel kewilayahan, kondisi bisa mempengaruhi tadi tingkat pendapatan di satu daerah. Karena memang antar daerah tadi itu memiliki perbedaan ya. Kalau kita lihat kondisi di Indonesia ini antar wilayah itu memiliki keunikan ya. Mungkin dengan penelitian yang lebih fokus pada lokus tertentu bisa menggambarkan kondisi yang lebih realistis, terutama mungkin kalau kita ingin meneliti di daerah Jakarta ataupun di wilayah Pulau Jawa gitu ya, yang memang banyak sektor informal yang eh, sebagian besarnya itu berada pada pendapatan di bawah underclass tadi. Gitu. Tuh mungkin Sawa. Ya, ya, Pak. Sebenarnya karena target pemerintah ini cukup tinggi, tapi ternyata sepertinya banyak hal-hal yang kurang mendukung sekarang terjadi eh, di keadaan sekarang gitu ya, Pak. Nah, em, mungkin penelitian lanjutan memang perlu dilakukan, terutama dengan menggunakan variabel-variabel yang mungkin relevan dengan keadaan sekarang. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin didiskusikan, tapi karena keterbatasan waktu, sekarang kita sudah memasuki pukul 11.30. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi yang, oh ini ada Pak Rofik. Baik, Pak, silakan Pak. Mungkin untung belum ditutup ya, Pak ya. Oh, atau kepencet tadi ya. Cek, cek, cek. Oh, Mbak Salwa oh ya, bisa silakan dengar? Pak.
Iya, masuk Pak, Maaf, masuk. ya di Pak. akhir acara maaf. Iya, Saya boleh cuma Pak. mungkin konfirmasi aja dengan Pak Sukim. Kebetulan kan fokus saya juga di energi ya. Pertama terkait data. Kalau sepengetahuan saya gitu, data mengenai konsumsi energi terbarukan memang sedikit tadi udah di slide-nya di apa namanya ditampilkan gitu ya. Konsumsinya sedikit. Kemudian mungkin konfirmasinya sepengetahuan saya kan paling gas ya, gas atau sumber panas bumi itu. Kalau yang lain matahari segala macam sepertinya sepengetahuan saya belum ada. Itu konfirmasi apakah apa ya? Apa aja yang mungkin ada di konsumsi energi terbarukan yang Mas Sokim tampilkan tadi. Kemudian yang kedua konfirmasi juga kalau saya lihat mungkin saya miss tadi dependennya kan konsumsi energi terbarukan dengan independennya konsumsi energi profil gitu. Apa? Energi fosil, sorry. Maksudnya apakah di sini sebagai komplement atau apa deh yang energi fosilnya itu? Mungkin itu aja. Konfirmasi aja. Makasih Mbak Salwa. Bisa di itu Pak Sukim atau Mbak Salwa? Mbak Salwanya lagi telepon, lagi terima telepon. Oh ya, mohon maaf Pak. Silakan Bu, dijawab langsung aja Pak Suki. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Tes sudah ya? Ya, Sudah Pak. ya baik. Terima kasih. Nah, tadi memang apa ya variasi ya variasi energi terbarukan yang di Indonesia potensi kan luar biasa ya, luar biasa. Ada panas bumi ya, ada sinar matahari, ada air, ada angin dan seterusnya. Memang datanya terbatas ya. Nah, ini memang yang digunakan masih seputar panas bumi gitu ya. Ya. Cuman itu sebagai bahwa macam-macam energi terbarukan itu banyak dan potensinya banyak ya. Belum sampai 50% yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia walaupun potensinya sudah lumayan tinggi ya. Kemudian tadi tentang variabel dependennya konsumsi energi terbarukan, sementara di independennya ada konsumsi energi fosil. Ya betul apa yang disampaikan Mas Taufik itu bahwa komplement ya, komplemennya. Jadi harapannya ya kalau semakin banyak menggunakan energi terbarukan ya energi fosilnya akan turun atau bahkan mungkin nanti kalau bisa hilang gitu ya. Mungkin itu Mbak Salwa, Mas Taufik, semoga terkonfirmasi. Terima kasih. Ya, Pak Sukim. Baik, terima kasih banyak Pak Sukim. Aman ya Pak? Ya. Baik Bapak Ibu, karena mungkin mohon maaf lagi nih Bapak Ibu atas keterbatasan waktu yang ada, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan tentunya menambah insight bagi kita semua, menambah ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah meramaikan MRD Februari 2025. Mungkin sebelum menutup acara, izinkan saya sedikit membagikan informasi Bapak Ibu. Oke, semoga sudah terlihat. Sebagai salah satu bahan monitoring capaian kinerja institusi, Bapak Ibu dosen Politeknik Listrik KSIS diimbau untuk mengupdate semua kegiatan ilmiah yang pernah dilaksanakan atau diikuti melalui SIPADU, Bapak Ibu seperti yang tertera pada layar di menu P3M Editor, yang mana mencakup publikasi penelitian pada proceeding jurnal baik nasional maupun internasional, kemudian juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, serta keikutsertaan dalam seminar, workshop, dan lain-lain.
Kemudian kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu dosen dan tentunya juga mahasiswa untuk turut serta mendukung peningkatan visibilitas jurnal ASKS dengan mensitasi artikel-artikel yang diterbitkan jurnal ini di setiap karya Bapak Ibu yang relevan karena memang jurnal ASKS akan segera memasuki tahapan reakreditasi Bapak Ibu. Jadi citasi Bapak Ibu sangat amat bernilai banyak buat kemajuan jurnal ASKS. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada MRD Maret 2025 bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam materinya Pak Sugi, Pak wabarakatuh. Sukim, dan Pak Firdaus. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas Terima partisipasinya. kasih. Terima Mohon kasih. izin, Lin.